Halo teman-teman, pengguna dan pengembang sistem. Siapa penggunanya? Lantas yang membuat, yang mengembangkan sistemnya siapa? Dan bidang apa saja yang bisa mensupport dalam pengembangan sistem? Bahkan apakah pengguna juga akan berpengaruh untuk pengembangan sistem itu sendiri? Oke, kali ini kita akan bahas detailnya. Silakan masuk kelas, kita mulai diskusinya. Pengguna dan pengembangan sistem. Oke teman-teman, kita sekarang akan membahas pengguna dan pengembangan sistem sesuai yang saya sudah sampaikan di awal. Kita langsung saja masuk ke poin subbab yang pertama. Yang pertama adalah tentang organisasi bisnisnya, ya, organisasi bisnisnya, dimana ini juga sangat penting karena mengapa sebuah sistem akan dibangun berdasarkan tujuan dari organisasi bisnis itu sendiri. Oke. Di dalam organisasi bisnis, teman-teman pasti pernah menemui ini semua ya. Jadi di sini ada bagian-bagian yang teman-teman pasti tidak asing. Yang pertama adalah pemasaran, di mana di dalam organisasi ini pemasaran adalah bagian yang memasarkan produk, mengenalkan produk kepada konsumennya, atau mungkin mengenalkan sebuah jasa kepada calon kliennya, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, produksi, apabila itu perusahaannya yang bergerak di bidang manufaktur. Tentunya perusahaan yang bergerak di selain perusahaan yang bergerak di perusahaan manufaktur, pasti mereka ada dan terdapat sebuah proses sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah produk atau jasa itu sendiri, gitu ya. Jadi ada bagian produksi, ada juga keuangan yang tidak kalah pentingnya karena ujung-ujungnya adalah duit, gitu ya. Dan duit itu perlu dimanajemen dengan baik, gitu. Kemudian sumber daya manusianya, bagaimana setiap bagian-bagian ini bisa dipenuhi dan diisi oleh, gitu ya, sumber daya manusia yang memang sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan bidang yang harusnya diisi oleh masing-masing bagian tersebut. Kemudian yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya juga dari semuanya, pasti harusnya ada yang namanya sumber daya informasi. Siapakah dia? Kan gitu. Siapakah dia? Nah, nanti kita akan bahas semuanya sampai detail hingga akhir pembahasan materi ini. Jadi teman-teman, dari semua bagian yang ada, semuanya adalah sistem informasi. Semua bisa dibangun sistem informasinya. Pemasaran menggunakan metode apapun itu, mungkin menggunakan sosmed atau mungkin menggunakan media-media yang lainnya seperti kayak marketplace, gitu ya, marketplace, atau mungkin menggunakan e-commerce, gitu ya. Apapun itu, mereka harus memiliki sistem, memiliki cara atau memiliki prosedur yang memang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian juga halnya produksi juga seperti itu, pasti manajemen organisasinya memiliki ketentuan-ketentuan produksi yang harus dilengkapi dan mereka harus memenuhi hal tersebut. Ya pastinya nanti ujung-ujungnya adalah mereka memiliki quality control yang memang sesuai dengan produk yang mereka akan jual atau mereka akan sajikan kepada konsumennya. Keuangan, ya teman-teman pasti tahu semua, banyak sekarang aplikasi keuangan, baik yang untuk usaha yang tingkat menengah hingga usaha yang tingkat yang tinggi, gitu ya. Mulai dari aplikasi e-jurnal, kemudian ada Mayop, kemudian ada Accurate, Zahir, dan lain sebagainya. Dan ada yang canggih kalau perusahaan manufaktur, ada yang menggunakan SAP, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian SDM ini juga banyak berkembang. Ada sistem informasinya yang payroll, kemudian untuk
rekrutmen dan lain sebagainya. Dan tentunya semua pasti didukung oleh sumber daya informasi yang digabungkan dari masing-masing bidang yang ada di perusahaan tersebut. Karena kadangkala sebuah perusahaan tidak harus menentu harus ada satu bidang yang dibuat, karena organisasi tersebut atau perusahaan tersebut pasti tidak semuanya membutuhkan. Contoh, kalau perusahaannya itu bergerak di bidang jasa, ya tentunya tidak ada produksi, tetapi mungkin hal lain yang memang berhubungan dengan membuat bagaimana produk jasa tersebut bisa menjadi sebuah produk yang memang jasa tersebut bisa dijual kepada konsumennya. Oke, dari semua yang ada bidangnya gitu ya, semua pasti mengarahnya untuk sistem informasi eksekutif. Jadi mereka ini gitu ya, di atas pasti menggunakan data yang ada dari masing-masing bidang yang ada di bawahnya. Nah, dengan begitu sistem informasi eksekutif ini fungsinya apa? Akhirnya bisa mengambil keputusan gitu ya. Pasti untuk dasar saat mengambil solusi, kemudian juga keputusan perusahaan gitu ya, dan lain sebagainya. Semua informasi dan data yang ada di lingkungan itu nanti tujuannya adalah mengarahnya untuk ke sistem informasi eksekutif, manajemen eksekutif, bidang tertinggi dari organisasi perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, sistem informasi itu, teman-teman, sistem informasi itu dirancang khusus untuk organisasi fisik gitu ya. Khusus untuk organisasi fisik. Ya, organisasi fisik itu ya organisasi yang memang ya yang dulunya mungkin sebelum ada kondisi pandemi gitu ya, kita harus ketemu di satu tempat, harus masuk mulai pagi hingga sore gitu ya, sesuai jam kerja, 8 jam kerja gitu ya. Nah, semua sistem informasi itu dikhususkan untuk organisasi fisik. Karena kenapa? Ya memang keberadaan fisiknya adalah pengguna itu sendiri atau pekerja itu sendiri gitu ya. Cara bagaimana sumber daya fisik manusia, bahan baku, mesin uang dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan, anak perusahaan global divisi gitu ya. Nah, model-model yang seperti ini dari sumber daya informasi gitu ya, sumber daya informasi di mana mereka dikembangkan sebagaimana mungkin karena peruntukannya adalah untuk usaha-usaha atau anak perusahaan yang lainnya atau bidang usaha yang lainnya. Karena yang sesuai dengan gambar yang sebelumnya, contoh bagian pemasaran gitu ya, tidak mungkin ada terletak dalam satu tempat yang sama, tetapi mungkin juga tidak terletak di dalam tempat yang sama gitu ya. Nah, makanya mereka harus saling bisa mendapatkan informasi dari bidang yang lainnya, mungkin dari bidang penjualan dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya hal ini gitu ya, setelah dikembangkan akhirnya mengarahnya apa? Ya ini, pengorganisasian virtual atau organisasi maya. Bagaimana sebuah informasi bisa didapatkan kemudian bisa tersampaikan ke bidang-bidang yang lainnya informasi tersebut gitu. Makanya organisasi maya, suatu organisasi seperti tersebut gitu ya, di mana sebuah sistem informasi bisa menghasilkan sebuah informasi, di mana informasi ini juga berfungsi membantu untuk bidang yang lainnya. Hal tersebut itu disebut juga adalah organisasi maya. Nah, organisasi layanan informasi gitu ya, seperti halnya sistem servis informasi, divisi sistem informasi manajemen atau divisi departemen SIM gitu ya, untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Jadi sesuai yang saya di gambar yang sebelumnya, jadi masing-masing divisi bisa menghasilkan sebuah informasi untuk sistem informasi eksekutifnya, dan saling informasi yang dihasilkan bisa menghubungkan masing-masing bidang gitu ya. Nah,
organisasi layanan informasi seperti itu. Jadi bisa menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya pada umumnya berlokasi di layanan informasi, gitu ya. Karena semua sistem informasi yang ada ini ya ujung-ujungnya adalah sebuah informasi, gitu ya. Layanan informasi yang memang harus dijadikan satu, kemudian diperuntukkan informasi tadi bisa bermanfaat untuk bidang yang lainnya, bahkan untuk sistem informasi eksekutif atau bidang di bagian yang paling atas dalam organisasi manajemennya. Dan semua itu, nah sesuai dengan ya kalau teman-teman mengikuti materi di sini, sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya yang berhubungan dengan kompetitif gitu ya. Bagaimana yang mengatur adalah ini teman-teman, yang bertanggung jawab ini Chief Information System gitu ya, Chief Information System gitu, CIO. Dan sumber daya informasi itu bisa dihasilkan dari mana saja ya, maaf dari sini teman-teman. Jadi di video saya sebelumnya, di materi sebelumnya juga sudah saya sampaikan, sumber daya informasi bisa dari mana saja, bisa dari hardware-nya gitu ya. Kalau hardware-nya mumpuni pasti bisa mensupport software-nya gitu ya, karena kadangkala software itu lebih canggih terlebih dahulu dibandingkan hardware-nya gitu ya. Yang ada saat ini adalah seperti itu. Banyak gadget yang kita gunakan, software Android sesuai versinya, itu sebetulnya versi Android-nya atau software-nya itu lebih bagus dibandingkan hardware-nya, karena ya software lebih mudah dalam dikembangkan, sedangkan hardware pasti membutuhkan fisik yang memang harus disesuaikan agar hardware dan software bisa saling menyesuaikan. Oke, kemudian pasti berikutnya adalah spesialis informasi, karena dengan adanya spesialis informasi sebuah organisasi sistem, baik itu berhubungan dengan hardware-nya, software-nya, pengembangannya, kemudian manualnya seperti apa, pasti spesialis informasi ini sangat berpengaruh, karena mereka yang memang membantu untuk merancang dan bahkan gimana agar data itu ada. Nanti kita bahas juga lebih detail spesialis informasi itu siapa saja. Pengguna pun juga bisa jadi menjadi sebuah spesialis informasi, karena dari pengguna itu juga menghasilkan sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan oleh bidang yang lainnya gitu ya. Kemudian ada pengguna, kemudian fasilitas yang bisa didapatkan, fasilitas yang bisa dihasilkan dari hasil build up dari sebuah sistem itu sendiri, kemudian basis datanya, di mana sebuah sistem itu pasti membutuhkan basis data, membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan data gitu ya. Kemudian dari data tersebut nantinya bisa diolah dan tentunya menghasilkan sebuah informasi gitu ya. Nah, spesialis informasi itu siapa saja gitu ya teman-teman. Nah, spesialis informasi ini bisa terdiri dari yang pertama adalah analis sistem. Oke, kemudian nanti kita bahas satu persatu gitu ya, analis sistem. Kemudian ada programmer ini bisa webmasternya atau mungkin desktop base atau mungkin web base gitu ya. Desktop base itu aplikasi yang dibuat di mana untuk komputer dan memang saat menggunakan aplikasi tersebut harus diinstal, itu desktop base yang memang karakteristiknya softwarenya adalah harus diinstal. Kemudian apabila web base gitu ya, nah ini yang spesialis adalah webmaster, itu sebuah aplikasi tanpa harus menginstal, cuman membutuhkan browser gitu ya. Tetapi data atau webnya ini nanti membutuhkan alat agar bisa dibuka, yaitu adalah ya tadi yang sudah saya sampaikan, browser gitu ya. Browser banyak ya, ada Chrome, ada Mozilla dan lain sebagainya. Kemudian analis programmer, kemudian ada administrator basis data. Keamanan sebuah data juga diperlukan sebuah admin agar data tersebut, data ini tidak disalahgunakan, kemudian tidak hilang dan lain sebagainya. Ini juga sangat penting. Nah, nanti kita bahas detail. Spesialis jaringan, di mana satu tempat dengan tempat yang lainnya itu pasti harus terkoneksi dan membutuhkan alat untuk bisa saling terkoneksi, baik itu secara hardware, kabelnya,
kemudian secara softnya itu mungkin koneksi internetnya, IP publiknya, IP address dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah operator. Sebaik apapun itu sistem yang dibangun tanpa adanya operator, tanpa ada pengguna, ya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengembangannya seperti ini, teman-teman. Nah, sebuah SEO gitu ya, itu pasti mereka saat mengembangkan sebuah sistem yang memang bisa terintegrasi, ada bidang-bidang yang dikontrol oleh SEO itu sendiri gitu ya. Yang pertama adalah pengembang sistem, di mana yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistemnya. Kemudian ada setelah sistem ini jadi, pasti ada bidang tersendiri yang bertanggung jawab untuk memelihara sistem tersebut gitu ya. Memelihara itu bagaimana? Ya bisa jadi sistem itu agar bisa dioperasikan dengan baik, tidak mengalami bug atau error gitu ya. Kemudian bagaimana hardware-nya yang bisa disupport agar sistem itu bisa jalan dan lain sebagainya. Nah, ini ada pemeliharaannya. Kemudian operasi komputernya bagaimana, yang berhubungan dengan hardware-nya, berhubungan dengan jaringannya. Ini kemudian juga pasti ada administrasi basis data. Dan kemudian semua itu dibantu oleh bidangnya masing-masing. Pengembang sistem dibantu oleh analis sistem, pemeliharaan pasti juga analis sistem, kemudian ada operatornya, ada administratornya gitu ya, ada kalau jaringan ada spesialis jaringan, dan ini bidangnya masing-masing gitu ya. Tidak bisa jadi satu, tapi ada kala memang perusahaan menyelenggarakan kegiatan tersebut itu mungkin sementara untuk awal saat berdiri mereka membuatnya satu bidang bisa menangani beberapa hal sekaligus, tetapi apabila ingin berkembang baik gitu ya, pasti mereka harus memisahkan bidang-bidang ini, karena analis sistem apabila digabungkan dengan spesialis jaringan memang ada, dan kita biasanya saya sendiri pun juga pernah mengalami posisi tersebut gitu ya, sebagai analis sistem juga sebagai spesialis jaringan. Bagaimana sistem itu bisa dibangun, di situ ada tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan, alurnya seperti apa, dan tentunya kebijakannya seperti apa. Lah, setelah sistem ini ada, jaringannya bagaimana kan gitu. Nah, ini memang bisa dijadikan satu, tetapi alangkah baiknya apabila dipisah tersendiri gitu ya. Dan untuk khususnya pengembangan sistem pasti memiliki programmer gitu ya. Programmernya yang sesuai tadi saya sampaikan, ada yang desktop base sesuai aplikasi, yang dalam artian aplikasi harus diinstal apabila ingin digunakan di komputer, dan web base gitu ya, tanpa harus diinstal tetapi membutuhkan browser dan mungkin bahkan beberapa plugin gitu ya, agar aplikasi tersebut bisa berjalan di komputer dan tentunya bisa diakses. Oke, nah semua ini mereka saling berkesinambungan gitu ya, dan prosedurnya atau urutannya dari yang pertama dari mengembangkan sistem, kemudian setelah sistem dibangun ya pasti dipelihara, dan yang terakhir adalah yang bagian supportingnya, bagaimana komputernya, penyimpanan database-nya atau basis datanya, kemudian supportnya untuk jaringannya dan lain sebagainya. Itu adalah struktur organisasi di mana unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi gitu ya. Nah, ini teman-teman, create, kemudian ada yang bagian create, ada yang bagian maintenance, ada yang supporting gitu ya. Nah, organisasi inovatif itu bagaimana ya? Nah, ini tantangannya adalah bagaimana sebuah perusahaan untuk bisa mencapai struktur organisasi yang terdesentralisasi, di mana walaupun terdesentralisasi bisa nilai informasinya bisa terkumpul menjadi satu sentral gitu ya. Nah, permasalahannya ini IT gitu ya, kemudian perubahan teknologi gitu ya, kemudian pengembangan pengetahuan dan keahlian informasi. Apa maksudnya IT berperan penting gitu ya? Perubahan teknologinya.
Kita ketahui bersama kalau ngomong teknologi sebetulnya perkembangannya tidak ngomong tahunan lagi ya. Sebetulnya kalau sekarang bisa dikatakan per hari. Kita baru beli gadget baru gitu ya, tiba-tiba ada gadget tipe yang baru lagi yang katanya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Mungkin walaupun hanya berbeda di pixel dalam hal kameranya, atau mungkin bertambah di RAM-nya, atau mungkin layarnya lebih lebar dan lain sebagainya. Tidak mungkin langsung sebuah produk dikeluarkan maksimal. Sebuah produk yang berhubungan dengan teknologi pasti dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan terkini gitu. Lah dulu, contoh paling simpel saja, waktu dulu sebelum ada musibah gitu ya, pandemi, kita tidak kenal tuh yang namanya video call, telekonferensi gitu. Mungkin ada tetapi tidak banyak yang menggunakan. Bahkan saya pun pribadi dulu cuma sekedar tahu aja ya, Google Meet gitu aja sudah. Cara gunakannya gimana nggak tahu. Tetapi dengan berjalannya waktu, khususnya adanya musibah ini, kita bisa mendapatkan sesuatu, bahkan sesuatu tersebut, kondisi pandemi ini mempercepat perubahan budaya yang dulunya biasanya ketemunya harus menjadwalkan waktu, tempatnya di mana, jamnya jam berapa, kemudian harus menyiapkan konsumsi, kemudian mencocokkan jadwal dari beberapa orang penting. Nah, di sini kita tergradasinya akhirnya berubah. Mungkin kita tidak memerlukan tempat lagi gitu ya. Waktu tinggal menyesuaikan dan bisa langsung dilakukan secara telekonferensi, ketemu via Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bahwa perubahan teknologi itu pasti berdampak kepada organisasi, bahkan kegiatan atau budaya organisasi tersebut. Dan dengan adanya perubahan atau perkembangan teknologi, pasti efeknya adalah di sini teman-teman. Pengembangan pengetahuan, makanya harus mempelajari hal baru lagi gitu ya. Kita harus belajar aplikasi-aplikasi telekonferensi, kemudian kita harus menyesuaikan, bahkan pemerintah saat itu harus menyesuaikan kondisi infrastruktur agar koneksi jaringan bisa berjalan lebih baik gitu ya. Koneksinya dipercepat, kemudian teknologi yang digunakan, kalau dulu menggunakan teknologi bagaimana gitu ya, sekarang harus dikembangkan lebih baik lagi, dan lain sebagainya gitu. Nah, pengetahuan ini akhirnya memaksa, dengan adanya perubahan teknologi, memaksa melakukan pengembangan dalam hal pengetahuan gitu ya. Kemudian keahlian informasinya, bagaimana sebuah informasi tetap harus bisa berjalan dengan adanya perkembangan teknologi yang ada. Nah, dengan seperti itu organisasi membutuhkan sebuah solusi. Bagaimana melakukannya kan gitu ya. Itu adalah kondisi, ini adalah kondisi yang memang ada gitu ya. Ini adalah kondisi yang ada dan yang harus dihadapi. Nah, lantas perusahaan bagaimana bisa menyesuaikan? Nah, solusinya bagaimana? Akhirnya solusi yang bisa digunakan adalah yang sudah disampaikan di dalam bukunya MacLeod. Kita ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan, adalah melakukan 3 struktur organisasi inovatif. Apa itu? Yang pertama adalah model sekutu gitu ya. Model sekutu, model platform yang kedua, yang ketiga adalah model berskala gitu ya. Kalau model sekutu adalah layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam penggunaan IT. Kalau model platform adalah layanan informasi penyedia sumber daya. Kemudian kalau model berskala, sumber daya informasi diperoleh sesuai dengan naik atau turunnya peluang pasar. Oke. Kita contohkan di sini. Nanti kita akan lihat di mana itu sekutu, di mana itu platform, di mana itu berskala gitu ya. Oke, di sini saya akan menggambarkan dulu gitu ya, menjelaskan gambar bagan ini, di mana ini adalah model jaringan organisasi sistem informasi, di mana ada manajemen puncak, di mana manajemen puncak ini adalah menentukan gitu ya, penentuan misinya. Nah, visi yang ada yang sudah ditentukan oleh perusahaan dicembahkan oleh CIO-nya yang berhubungan dengan sistem informasi gitu ya.
di mana untuk bagian inovasinya bagaimana, kemudian untuk pencarian sumbernya gitu ya, sumbernya itu apapun itu, sumber daya informasi dan sebagainya itu harus berhubungan dengan vendornya, kemudian inovasinya harus berhubungan dengan area-area bisnis. Mengapa harus berhubungan dengan area-area bisnis? Karena mungkin organisasi yang berkembang besar di pusat saat melakukan pengembangan untuk di daerah-daerah pasti membutuhkan ide-ide sesuai dengan area-area anak perusahaan tersebut gitu ya. Nah, dari sini inovasi dan pencarian sumber daya CEO juga akhirnya menentukan rencana strategisnya seperti apa gitu ya. Nah, dari situ nanti kelihatan inovasinya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, kemudian manajemen keuangannya bagaimana, kemudian penempatan layanannya di mana dan bagaimana gitu ya. Dan yang terakhir adalah menghasilkan sebuah solusi. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat gitu ya. Yang pertama adalah di sini adalah visioning network. Bagaimana di bagian ini menentukan visi misinya organisasi perusahaan tersebut bagaimana. Nah, di sini yang menerjemahkan agar misi-misi itu bisa sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian dari visi ini bisa dikembangkan. Nah, yang bagian mengembangkan adalah innovation produknya. Nah, di sini adalah salah satu bentuk bagaimana model sekutu yang mengembangkan khusus yang berhubungan dengan innovation network. Kemudian berikutnya ada yang berhubungan dengan network, ya model platform gitu ya, di mana ini menghubungkan kalau ini sesuai internal perusahaan, di mana untuk menghasilkan inovasi, di mana inovasinya memang tidak mengambil dari eksternal, tidak dari lingkungan lain, tetapi dari internal perusahaan itu sendiri, anak perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian kalau di sini pencarian sumber yang berhubungan dengan vendornya, baik itu berhubungan dengan softwarenya, nanti siapa yang akan membuatkan, siapa programmernya, hardwarenya akan mengambil atau membeli dari perusahaan mana gitu ya. Kemudian kalau berhubungan dengan informasi, sumber dayanya manusia seperti apa, nanti direkrutnya orang-orang yang ahli seperti apa lah, seperti ini teman-teman. Ini adalah model platformnya dan sebetulnya. Oke, itu adalah bagaimana sebuah organisasi bisa mengembangkan sistem informasi. Dan berikutnya, tidak kalah pentingnya, komputasi pengguna akhir. Dalam sebuah pengembangan sistem informasi itu ada satu poin yang sangat penting juga, yaitu adalah bagaimana mengembangkan sebuah sistem. Bagaimana mengembangkan sebuah sistem itu berdasarkan dari pengguna akhirnya, kebutuhan dari penggunanya. Contoh paling simpel, kalau dulu kita antri di satu bank atau di satu tempat, kita antrinya menggunakan nomor gitu ya. Yang dulunya nomornya adalah secara manual, di print dan lain sebagainya. Parkir pun juga seperti itu. Waktu kita masuk diberikan satu lembar, di mana lembar tersebut dituliskan nomor plat nomornya kan seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya pengembangan sistem, akhirnya berdasarkan penggunanya disesuaikan dan akhirnya dibuat sistemnya. Loket antrian, tinggal pencet satu tombol, mau kemana, kalau ke bank, ke customer service kah, atau ke kasir kah, atau kemana, dan bahkan hal-hal yang simpel bisa langsung dilakukan oleh sistem itu tersebut. Contoh, kalau dulu kita ke bank ingin nyetak buku, kita harus antri dulu. Sekarang kita tidak, sudah ada sistem dan itu sudah bisa dilakukan sendiri. Bahkan seorang, mohon maaf, bukan membandingkan gitu ya, seorang security pun itu sudah bisa memahami hal tersebut. Jadi langsung bisa diarahkan, dan itu pasti menghasilkan sebuah fasilitas yang memang bisa diperuntukkan untuk penggunanya. Jadi gini, bagaimana sebuah sistem itu dikembangkan oleh gitu ya, berdasarkan kebutuhan
dari penggunanya itu sendiri, gitu ya. Oke, komputasi tentang pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir itu timbul disebabkan oleh, nah ini yang tadi saya contohkan, dampak pendidikan komputer, gitu ya. Komputer kalau dulu kita saat ada awal komputer, ya kita saat ingin belajar komputer kita harus les. Kenapa harus les? Gini, kita harus kursus karena komputer itu sendiri belum bisa dimiliki oleh orang. Dalam artian dengan mudah mendapatkannya. Karena kenapa? Mungkin harganya yang masih mahal. Nah, dengan berjalannya waktu komputer sudah harganya relatif murah gitu ya. Karena relatif murah orang bisa mendapatkannya, bisa membelinya, kemudian bisa mempelajarinya. Nah, dengan berjalannya waktu juga kursus-kursus yang berhubungan dengan komputer itu pasti tergradasi. Karena mengapa? Orang bisa mempelajarinya sendiri di tempatnya sendiri atau mungkin di rumahnya sendiri atau di kantor gitu ya. Nah, kalau dulu agar bisa seperti ini ya pasti harus les dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya dampak seperti ini gitu ya, pasti ini pengguna akhir tujuannya gitu ya. Dampaknya adalah semakin mengerti tentang dunia teknologi, ya ujung-ujungnya akhirnya sekarang tidak hanya cuman mengetik, bagaimana yang dihasilkan adalah bukan sebuah hasil ketikan, bukan hasil sebuah dokumentasi saja, tetapi dari dokumentasi tersebut bisa menghasilkan dokumentasi yang memang informatif. Kemudian antrian layanan informasi yang tadi saya contohkan gitu ya. Kemudian murahnya peranti keras sudah saya sampaikan, dan peranti lunak yang siap pakai. Sekarang berkembangnya sudah tidak di sini lagi, tidak di perangkat lagi, malah sekarang adalah bagaimana kita disuguhkan peranti-peranti lunak atau mungkin software apapun itu yang bisa membantu pekerjaan, khususnya langsung berdampak kepada pengguna akhir, gitu ya. Kalau dulu kita ingin mentranslate sebuah berkas, kita harus menggunakan aplikasi translator gitu ya. Nah, sekarang kita langsung disuguhkan oleh Google Translate. Kita bisa mentranslate bahasa apa ke bahasa yang kita butuhkan dengan cepat, free lagi. Nah, itulah hasil dari pengembangan teknologi, dan khususnya hasilnya adalah sebuah software atau sistem informasi gitu ya. Nah, kalau dulu rantai komunikasinya itu masih manual, masih tradisional ya teman-teman. Ini dikatakan tradisional, kenapa? Karena database pengguna masih ada beberapa tahap yang memang tahapan ini dulu memang cepat, sekarang tapi relatif lambat. Karena mengapa? Ini mau mengembangkan sistem harus berhubungan operator, programmernya, analisisnya bagaimana, kemudian ada sistem jaringan, web master dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu gitu ya, ujung-ujungnya adalah untuk end user computing gitu ya, end user computing, di mana peruntukannya adalah untuk pengguna akhir. Dalam kasus penggunaannya itu adalah dengan spesialis informasi, ini adalah pengembang sistemnya. Dari situ, karena arahnya adalah end user computing, kemudian dengan banyaknya orang yang memang semakin ahli dalam menggunakan teknologi, ya akhirnya arahnya spesialis informasi itu bukan lagi untuk mengembangkan, tetapi mereka adalah arahnya lebih ke konsultan. Tidak hilang, spesialis informasinya tidak hilang, tetapi arahnya lebih ke konsultasi. Jadi modelnya seperti ini teman-teman. Bagaimana sebuah informasi dibangun gitu ya. Nah, dari komputer penggunanya, nah ini tinggal spesial informasinya bagaimana mendukungnya. Contohnya simpelnya seperti ini. Kalau dulu kita ingin membuat PowerPoint, kita melakukan otomatisasi gitu ya, bukan PowerPoint, melakukan otomatisasi, kita membutuhkan beberapa bidang. Ada itu programmer, ada itu mungkin juga programmer bagian dari webmaster juga ya.
ada webmaster juga, ada sistem analisnya dan lain sebagainya gitu ya, ada penggunanya juga. Nah, semua ini harus satu kesatuan sehingga sebuah sistem itu ada gitu ya. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, spesialis informasi ini semua ya, yang ada ini semua ini adalah cuman pendukung. Kalau dulu sebuah sistem itu dikembangkan kalau ada permintaan gitu ya. Nah, sekarang arahnya itu adalah menyediakan sebuah sistem berdasarkan kebutuhannya gitu ya. Kebutuhan bagaimana lah? Pengguna akhir sekarang itu sudah sebuah, bukan pengguna akhir ya, sebuah perancang sistem ya. Spesialis informasi ini sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja, sistem apa saja yang memang dibutuhkan gitu ya. Nah, dengan adanya sistem itu, dengan adanya otomatisasi diharapkan bisa membantu sebuah kegiatan dalam organisasi tersebut. Contohnya yang tadi saya contohkan seperti kayak tiket antrian, kemudian parkir, otomatisasi tiket gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, arahnya adalah seperti itu. Itu adalah bentuk dari komunikasi komputasi pengguna akhir gitu ya, otomatisasi untuk pengguna akhir. Jadi arahnya adalah bukan lagi ke sebuah permintaan, tetapi arahnya adalah menyediakan kebutuhan gitu ya. Apapun itu kebutuhannya, pasti sekarang sedikit-sedikit dirancang sistemnya gitu ya. Transportasi umum, kemudian tiket, loket untuk antrian, banking, m-banking gitu ya, dan banyak lain sebagainya disuguhkan. Pengembangan sistem itu disuguhkan. Toh kalau seumpama ada yang menggunakan, berarti memang penggunaan ini atau pengembangan sistem tersebut, pengembangan sistem informasi tersebut memang dibutuhkan oleh pengguna akhir gitu ya. Apabila tidak banyak yang menggunakan, ya pasti dikembangkan sistem informasi yang lainnya. Kira-kira seperti itu teman-teman, bagaimana rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Berikutnya, pengguna itu sendiri akhirnya menjadi sumber daya informasi. Bagaimana gitu ya? Ya tentu pengguna menjadi sumber daya informasi karena pengguna itu sendiri adalah yang menghasilkan sebuah sumber daya informasi. Dengan adanya pengguna sebuah sistem gitu ya, dengan adanya pengguna sebuah sistem gitu ya, saya gambarkan dulu, dengan adanya sebuah sistem informasi ini nanti digunakan oleh pengguna gitu ya. Nah, apabila sistem informasi ini digunakan, sistem informasi ini pasti akan menyimpan sebuah data gitu ya. Di mana data ini apabila diolah gitu ya akan menghasilkan informasi. Nah, makanya daripada itu pengguna itu adalah pengguna itu juga sebagai sumber daya informasi. Oke, kita bahas sumber daya informasi itu penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif gitu ya. Hal itu terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Jadi sesuai yang tadi saya gambarkan, kalau ada sebuah informasi dan digunakan pasti menghasilkan data. Nah, ini kan terlihat bagaimana pengguna ini bisa mempraktikkan menggunakan sistem informasi tersebut gitu ya. Oke, nah keuntungannya apa? Ya bisa menyamakan kemampuannya. Seseorang yang dulunya mungkin kalau membuat dokumen pencatatan akuntansi gitu ya, ada yang paham tentang jurnal seperti ini, jurnal seperti itu gitu ya, ada yang pemahamannya tidak rata. Nah sekarang tidak usah paham terlalu dalam tentang jurnal tersebut, Anda cuma cukup tahu mana itu transaksi penjualan gitu ya. Saya contohkan, Anda cukup tahu mana itu transaksi
penjualan, mana itu transaksi pembelian, kemudian di dalam bagian-bagian penjualan itu dia transaksinya kredit atau tunai gitu ya, kemudian terminnya, kemudian suppliernya. Nah ini kan umum kan, kalau kita melakukan penjualan pasti tahu tersebut gitu ya. Nah ini semua transaksi ini, kegiatan ini itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi gitu ya. Nah dari sistem informasi ini yang akan mengolah apa? Mengolah accountingnya, di mana melakukan jurnal otomatis. Dari jurnal akan langsung bisa dilihat dalam bentuk buku besarnya. Dari buku besarnya nanti bisa langsung diambil nilainya sehingga bisa dilihat laporan keuangannya gitu ya. Itu yang berhubungan dengan accounting. Yang berhubungan dengan manajemen juga seperti itu dan lainnya. Jadi data-data tersebut intinya seperti halnya yang di awal tadi, semua data itu tersimpan sehingga data ini, data yang ada itu berikutnya akan diolah agar bisa menghasilkan informasi. Nah, gitu ya. Kemudian dengan samanya kemampuan dan tantangan, karena tidak harus terlalu dalam memahami dasar ilmu sendiri, karena kalau dulu belum ada informasi untuk melakukan ini harus paham ini dulu gitu ya. Nah dengan adanya sistem informasi ini sudah tergradasi, akhirnya semua dibantu oleh informasi itu sendiri, dan tentunya kemampuannya cukup tahu ini saja gitu ya, akhirnya sama. Dan bagaimana mengoperasikan sistem informasi tersebut, dan dengan adanya ini akhirnya ini jarak komunikasinya jadi sempit gitu ya. Jadi tidak harus banyak, dan semua yang mengolah ada sistem informasi. Data penjualan bisa saling berhubungan dengan data pembelian dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Risikonya, nah semua pasti ada risikonya teman-teman. Nah karena ini berhubungan dengan teknologi, perlu teman-teman ketahui bahwa teknologi itu ada karena dirancang. Nah saat merancang ini pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang harus disesuaikan dengan tujuan organisasi atau tujuan dari sistem pengembangannya gitu ya. Nah pemikiran perancang sistem pasti berbeda. Nah kadangkala pemikiran ini bisa menghambat, atau kalau baik ya bisa mensupport gitu ya. Makanya risikonya apa ya, ini kalau tidak memiliki sasaran sistem yang baik ya pasti akan buruk gitu ya. Dan sistem yang dirancang atau didokumentasikan buruk gitu ya. Nah kalau kita ngerancang tetapi ngerancangnya tidak urut gitu ya, tidak bertahap. Tahap pertama dilihat kebutuhannya seperti apa, kemudian dirancang lagi, kemudian baru dibuat gitu ya. Kemudian setelah dibuat terus habis itu maintenance-nya seperti apalah. Kalau tidak dilakukan secara runtut ya sudah, cacat satu tempat pasti bertambah di sini. Ini juga ikut cacat, ini juga ikut rusak gitu ya. Nah penggunaan sumber daya informasi gitu ya akhirnya tidak efisien. Bagaimana mengembangkan ini, malah yang terjadi adalah menghabiskan waktu gitu ya. Dan pasti kalau sudah seperti ini, kalau ini sudah rusak ya pasti integritasnya hilang, hilang kendali. Yang terjadi adalah bukan mengembangkan sebuah sistem yang bisa mensupport, tidak menghasilkan sebuah sistem yang bisa mengarah untuk tujuan organisasi, tetapi malah menghambat tujuan organisasi perusahaan. Itu yang terjadi. Makanya semua ujung-ujungnya adalah memang pengguna, dan pengguna itu bisa terdiri dari pengguna operator itu sendiri, atau mungkin juga pengguna dalam artian pengembang sistem informasi ya, pengembang ini ya tadi yang saya contohkan, kalau itu sebuah bidang, programmer, kemudian manajer pengembang sistem gitu ya, manajer pengembang sistem,
dan lain sebagainya. Oke. Itu adalah bagaimana pentingnya pengguna itu adalah juga sebagai sumber daya informasi. Nah, lantas kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan sistem informasi gitu ya. Nah, di sini akan kita bedah, akan kita bahas kriteria pendidikannya, pengetahuannya, keahliannya yang dibutuhkan untuk bidang layanan informasi. Sebelum kita bahas di sini, spesialis informasi itu menerapkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan, gitu ya. Nah, pengetahuan dalam artian sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati, gitu ya. Jadi spesialis informasi itu memahami sesuatu yang memang fungsinya nantinya diharapkan dampaknya bisa berkelanjutan untuk pengembangan apapun. Nah, pasti nanti pengembangan ini apapun itu pengembangannya pasti berdampak untuk menghasilkan sebuah informasi, di mana sebuah informasi ini adalah dari tahapan ini bisa mengumpulkan sebuah data, di mana data ini bisa menghasilkan sebuah informasi, gitu ya. Oke. Nah, jenis pengetahuannya yang pertama yang mungkin juga bisa dan harus teman-teman dalami lagi, yang pertama adalah pengetahuan komputer, gitu ya. Bagaimana pentingnya sebuah pengetahuan komputer itu sudah tidak perlu kita bahas lagi, gitu ya. Karena kalau tidak tahu komputer ya akhirnya kita sendiri yang tergradasi karena kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian pengetahuan tentang informasi. Informasi bentuknya seperti apa, gini teman-teman. Contoh, baiknya bagaimana kalau kita merancang sebuah informasi sebelum diotomatisasi, sebuah informasi sebelum dirancang sebuah sistemnya, kan gitu. Lah, pengetahuan informasi, contoh, saat melakukan, contoh ini saya ambil contoh untuk supermarket modern gitu aja ya. Bagaimana agar menyajikan sebuah layanan untuk bisa melakukan transaksi penjualan untuk konsumen nyaman, cepat, dan pasti memberikan manfaat lebih. Memberikan manfaat lebih itu apa? Ya, selain nyaman, cepat, dapat diskon, gitu ya. Nah, bagaimana seperti itulah? Tentu teman-teman harus memahami urutannya. Bayangkan teman-teman, kalau seumpama ada di sebuah supermarket modern, di sini saya contohkan saja supermarket modern, gitu ya. Yang pertama, pasti saat setelah membeli memilih barang, di mana lokasinya pasti nyaman, gitu ya. Nyaman, kemudian fasilitasnya bisa memberikan kemudahan. Nah, setelah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan barang, berikutnya adalah pasti konsumen diarahkan agar membeli, gitu ya. Nah, saat sudah memiliki rasa ingin membeli konsumennya, lah kemudian dari rasa membeli ini akhirnya perusahaan harus menyediakan sebuah layanan bagaimana agar bisa melayani transaksi pembelian oleh konsumen ya. Nah, atau mungkin di sisi lain perusahaan menyebutnya adalah penjualan. Nah, layanan ini mereka buat. Bagaimana membuatnya? Nah, dilakukan di kasir yang pertama ya, tentunya di dalam kasir, gitu ya. Di dalam kasir diletakkan sebuah sistem di mana harus yang pertama dilakukan cek barang, gitu ya. Atau biasanya mungkin cek barcode, gitu ya. Barcode. Kemudian dari cek barcode tersebut akhirnya muncul sebuah informasi, nama barangnya, kemudian harganya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, dari sini nanti akhirnya tercatat
Oh, barangnya apa saja, total 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 apa namanya, total belanjanya berapa. Nah, dari sini kan terlihat dari total belanja akhirnya dilakukan pembayarannya menggunakan apa, tunai atau menggunakan ATM dan lain sebagainya. Nah, urutan seperti ini teman-teman, ini adalah salah satu bagaimana contoh bahwa teman-teman atau kita semua memahami bahwa sebuah informasi harus berjalan berurutan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian juga dasar-dasar bisnis ini juga masuk dalam sini ya. Bagaimana sebuah transaksi penjualan harus dilakukan, nyatetnya bagaimana gitu ya. Teorinya ini sudah ada gitu ya. Pembelian bagaimana, penjualan bagaimana. Ini pasti harus memahami hal tersebut dan pengembangan sistemnya bagaimana. Nah, saat proses pengembangan sistem, nah disinilah yang paling penting. Model sistemnya harus dibangun. Karena kenapa model sistem? Data dan proses sistem dibuat modelnya dengan menggunakan alat. Dalam mengembangkan model sistem ini masih menggunakan alat lagi yang biasanya difahami atau mungkin pasti ahli oleh spesialis informasi gitu ya. Bagaimana itu menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram, atau mungkin juga menggunakan data flow diagram gitu ya, flow chart gitu ya, dan juga menggunakan kelas diagram. Nah, rancangan-rancangan ini juga tak kalah pentingnya, karena dengan rancangan ini ERD, data flow diagram dengan kelas diagram, di sini kita bisa melihat sebuah data kemudian bisa mengarah ke data juga yang lainnya, dan data ini bisa dimanfaatkan oleh data yang lainnya. Nah, ini bisa digambarkan oleh alat-alat tersebut gitu ya. Kalau teman-teman yang bergerak di IT gitu ya pasti bisa dan memahami ini, karena hal ini juga dipelajari oleh teman-teman IT khususnya. Tetapi untuk bidang teman-teman yang ekonomi ya mungkin sekedar pengenalan saja bahwa ada alat yang namanya ERD gitu ya, ada data flow diagram, ada kelas diagram. Mungkin kalau teman-teman ingin mengetahui contohnya, nanti saya coba ambilkan contoh dari beberapa sedikit project yang saya lakukan yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah syarat pengetahuan. Kita ambil contoh satu saja, tidak usah semuanya. Ini yang ada di bukunya MacLeod gitu ya. Saya ambil contoh yang atas ini adalah teori sistem gitu ya. Gini aja, ini pengetahuan informasi gitu ya. Untuk manajemen umum ini adalah penting gitu ya, staf profesional. Nah, untuk staf administrasi itu tidak begitu utama gitu ya. Nah, untuk spesial informasi harus paham. Untuk pengetahuan tentang informasi, untuk pengembangan sistem manajemen umum tidak terlalu gitu ya, staf profesional tidak terlalu gitu ya. Dan administrasi apalagi gitu ya, tidak perlu tahu pengembangan sistem, aplikasinya membuat pakai apa, pakai Visual Basic, pakai web base dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi spesialis informasi harus tahu apa saja yang digunakan, database-nya menggunakan apa dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu contoh yang berhubungan dengan IT gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan kompetensinya gitu ya, kompetensi dalam artian pengguna atau staff itu sendiri, atau pengembangannya. Nah, ini ada komunikasinya. Jadi manajemen umum ya pasti ya ini harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena mengapa? Harus bisa menyampaikan manajemennya bagaimana, staf profesional secara komunikasi, spesial informasi menyampaikan pengembangannya dengan baik. Lah, staf administrasi ya tidak terlalu penting gitu ya, karena mereka pada dasarnya mengoperasikan sebuah hasil pengembangan sistem itu sendiri, kreativitas, kepemimpinan dan sebagainya. Ini salah satu komponen-komponen yang harus juga teman-teman pahami. Tentunya dari sini nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri sendiri, saya ingin jadi apa, kemudian untuk mengembang sistem, untuk sebagai staf administrasi lah cukup apa yang bisa saya siapkan gitu ya. Ini sangat membantu sekali teman-teman. Nah, keahlian pengembangan sistem itu adalah dengan cara yang sama. Kita dapat keahlian pengembangan sistem ya dengan cara yang sama kita dapat mengidentifikasi
jenis-jenis keahlian pengembangan yang berbeda dan memiliki arti yang penting. Apa maksudnya? Jadi dengan cara yang sama, dengan cara pengembangan yang sama, dengan cara keahlian-keahlian tertentu dalam pengembangan sistem itu kita bisa tahu gitu ya. Ahli di bidang accounting gitu ya. Nah, kalau ngomong accounting itu pasti sudah ada ketentuannya gitu ya. Nah, dalam mengembangkannya bagaimana? Kita sudah punya ketentuan yang tetap gitu ya. Dalam pengembangan sebuah accounting itu pasti sudah punya pedoman. Di dalam accounting lah pedoman ini yang digunakan gitu ya. Nah, keahlian pengembangan berbeda memiliki arti yang penting gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat gitu ya. Accounting itu modelnya seperti ini. Nah, sedangkan keahlian pemahaman sebuah sistem informasi seseorang itu pasti tingkatannya berbeda-beda. Nah, makanya mau menggunakan apapun, nah kita lihat apakah yang paham sistem informasi memang bisa melakukan pengembangan di bidang accounting. Dengan cara yang sama kita dapat mengidentifikasi jenis keahlian pengembangan yang berbeda dan memiliki arti yang penting gitu ya. Jadi apapun itu pasti ujung-ujungnya adalah sebuah sistem yang mendasar atau prosedur yang mendasar yang memang harus lebih paten terlebih dahulu. Jadi ketentuan, kalau saya lebih sukanya mungkin mudahnya seperti ini, ketentuan atau mungkin pedoman atau mungkin sistem dasar gitu ya, sistem informasi dasar ini harus lebih paten dulu, ini harus jadi terlebih dahulu. Kalau kita sudah memiliki ini, kita mau mengembangkan sistemnya seperti apapun pasti jadi. Kalau kita tidak memiliki pedoman yang jelas, contoh, kita buat aja lah otomatisasinya gitu ya. Langsung kita buat. Lah, perancangnya ya juga bingung. Gimana alurnya, ketentuannya bagaimana? Kan harus membutuhkan, karena perancang sistem informasi itu juga membutuhkan ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditentukan terlebih dahulu gitu ya. Apapun itu untuk organisasi atau mungkin untuk umum dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan keahliannya, nah kita bedah satu persatu ya. Keahlian pengembangan sistem yang pertama adalah komunikasi gitu ya. Kemampuan menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi, baik itu tulisan atau mungkin gambar gitu ya. Itu yang harus juga dimiliki oleh pengembang sistem. Yang pertama itu. Yang kedua, kemampuan analitis gitu ya, melibatkan studi pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Analitis. Bagaimana teman-teman apabila dituntut untuk mengembangkan sebuah sistem informasi? Untuk apa? Contoh sistem informasi untuk layanan transportasi becak. Kalau transportasi kendaraan sepeda motor sudah ada ya, Gojek, Grab dan lain sebagainya. Mobil juga ada. Bagaimana apabila kita melakukan otomatisasi itu untuk yang lebih bawahnya? Demi unsur keadilan. Nah, dari sini kita harus bisa memiliki komunikasi yang baik, kemudian analisisnya juga baik. Bagaimana tukang becak bisa bayangkan itu bisa diorder oleh seseorang dengan waktu yang singkat dan orderan tersebut bisa didapat atau diperoleh oleh yang menyediakan jasa becak tersebut. Nah, kita harus analisa. Tukang becak, kalau saya ingin membangun sistem, kita pertanyakan tukang becak itu punya handphone atau tidak. Tidak punya. Ada yang punya, ada yang tidak punya. Waduh, sudah tidak bisa dikembangkan. Nah, apakah sudah berhenti seperti itu? Dulu Gojek pun juga seperti itu. Ya, ojek. Tidak semuanya memiliki handphone yang memang harusnya handphone tersebut bisa digunakan untuk melakukan layanan transaksi. Tetapi dengan berjalannya waktu, mau tidak mau, sistem itu yang merubah budaya. Ya, akhirnya ojek-ojek tersebut harus memiliki satu gadget di mana agar mereka bisa mendapatkan manfaat.
drivernya mendapatkan manfaat dalam artian sebuah value, pekerjaan, penghasilan gitu ya. Di sisi lain pengguna juga mendapatkan manfaat, layanan transportasi cepat, private ya, semi private gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa saling mendapatkan, teman-teman. Nah, analisa ini juga sangat penting bagi pengembang sistem, gitu ya. Nah, bagaimana kita menganalisanya, gitu ya? Itu yang paling penting juga. Yang berikutnya adalah kreativitas, adalah menciptakan ide, gitu ya. Bagaimana ide itu bisa diciptakan? Nah, dalam artian pasti menghasilkan solusi. Tidak mungkin kita punya ide, tetapi ide itu tidak menghasilkan sebuah solusi, dan akhirnya lucu sendiri karena sebuah ide tetapi tidak menghasilkan sebuah solusi. Yang ada adalah ya sudah cuman omong kosong belaka kan gitu. Nah, hal tersebut bisa terbangun dengan baik apabila kita melakukannya berulang kali gitu ya. Dan yang kemampuan yang berikutnya yang terakhir adalah kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain. Teman-teman, baik komunikasi, analitis, kreativitasnya, kepemimpinan itu adalah satu kesatuan yang memang harus dimiliki oleh pengembangan sistem gitu ya. Gitu. Dan itu harus ada di seseorang yang memang ingin melakukan pengembangan sistem. Saya pun saat menerima project, contoh gitu ya, saya beberapa kali menerima sebuah project di mana sebetulnya projectnya sama, yaitu berhubungan dengan POS atau point of sale, atau bahasa simpelnya adalah aplikasi kasir, teman-teman. Nah, aplikasi kasir. Di sini saya contohkan simpel saja. Ngomong point of sale, ngomong aplikasi tentang kasir. Teman-teman tahu, untuk satu perusahaan, saya contohkan di sini perusahaan A, ternyata memiliki budaya, memiliki kebijakan yang berbeda antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Saya contohkan, saya pernah satu project yaitu point of sale untuk penjualan keramik. Nah, penjualan keramik. Saat melakukan penjualan keramik, teman-teman tahu, kita harus melakukan analisa. Analisanya apa? Ternyata teman-teman, waktu saya melakukan analisa, keramik itu dijualnya adalah per model, per tipe. Contoh, saya sedikit lupa mereknya ya. Contoh mungkin produknya punyanya Asian Tile gitu ya. Kalau nggak salah Asian Tile ya itu ya. Ini produknya sebuah brand mereknya Asian Tile, tetapi memiliki jenis model yang berbeda-beda. Ada yang warnanya putih bening gitu ya, ada yang warnanya putih tulang, ada yang merek corak yang memang batik gitu ya, contoh. Nah, ini memiliki kode yang berbeda-beda. Kemudian bisa jadi ini juga memiliki, karena Asian Tile ini juga sebuah perusahaan dan mereka menjualnya tidak langsung dari perusahaan kepada distributornya, tetapi lebih kepada banyak distributor. Perusahaan tersebut tidak menjual secara langsung ke agennya, tetapi lebih ke distributornya. Nah, padahal toko tersebut, saya ngomong toko ya ini ya, ini toko tersebut bisa mendapatkan sebuah produk dengan tipe yang sama, mereknya Asian Tile, kemudian tipenya adalah yang warna putih dari dua distributor yang berbeda, distributor 1, distributor 2, dengan harga relatif yang berbeda juga. Dan ini minta dibedakan kodenya, dan tentunya waktu jualnya harga jual sama, harga jualnya tetap satu, tetapi harga pokoknya, harga perolehannya, harga pokok barang tersebut disesuaikan dengan dari distributor mana yang dijual. Dan ini memiliki batch ID sendiri, berbeda batch ID-nya. Nah, bagaimana melakukannya? Nah, ini harus dibutuhkan analisis juga.
analisisnya bagaimana, kreativitasnya menyesuaikan gitu ya. Ini untuk toko keramik, teman-teman bisa bayangkan. Saya contohkan yang kedua. Saya kasih batas dulu. Saya juga pernah membuat point of sale untuk gitu ya, toko juga sama toko, tetapi tokonya ini adalah bergerak di bidang baby shop. Teman-teman tahu baby shop? Jual susu, dot, baju bayi dan lain sebagainya. Di situ memiliki karakteristik berbeda lagi. Kalau di keramik seperti ini, kalau di baby shop berbeda lagi. Bagaimana merek sebuah susu, satu merek, tetapi yang membedakan ini susu ya, susu formula, di mana susu formula ini merek yang sama, satu merek, tetapi banyak ukuran. Ada yang berapa ratus mili, ada yang berapa ratus mili. Lah ini harganya juga berbeda. Bahkan mereka lebih detail lagi. Ternyata ini bisa didapatkan dari dua distributor yang berbeda. Distributor 1, distributor 2. Tipenya juga hampir mirip ya, tetapi ini karakteristiknya adalah makanan. Kalau ini mau disimpan beberapa tahun pun juga tidak ada masalah. Mungkin rusaknya adalah rusak alat packingnya. Kalau sini ada tambahan lagi, harus ditambahi expirednya. Saat barang ini expired, mau tidak mau harus diturunkan dari display, tidak bisa dijual. Kalau di sini waktu keramik tidak ada expirednya ya. Kalau di sini ada expired. Berbeda lagi teman-teman karakteristiknya. Nah, kita makanya butuh komunikasi yang bagus. Kalau komunikasinya tidak bagus, ya tidak mungkin kita bisa menganalisa dengan baik sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan lagi, untuk mengembangkan sistem tersebut kita harus kreatif. Kreatifnya bagaimana? Kita harus memahami betul sistem bisnisnya seperti apa, kemudian sesuai dengan analisisnya bagaimana. Dan tentunya dari situ kita juga membutuhkan rasa, dalam artian bagaimana kita melakukan mengidentifikasi dengan leadership, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi itu dengan baik gitu ya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi utuh, kemudian kita bisa lakukan pengembangan sistem. Padahal teman-teman, saya bisa waktu mendapatkan project ini, yang saya lakukan adalah ini menggunakan satu aplikasi yang sama, tetapi saya kembangkan. Dari project yang ini saya lakukan perubahan di aplikasi tersebut gitu ya. Kemudian project ini saya lakukan pengembangan lagi yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan ini gitu ya. Saya hilangkan, saya hidden gitu aja. Oke, kemudian saya gunakan dan lain sebagainya di sini. Saya di sini juga ada lagi point of sale untuk. Nah, saya pernah menangani project untuk penjualan kanvas roti hari raya ya. Kalau teman-teman tahu roti hari raya, Kongguan ya, roti hari raya, itu penjualan kanvasnya berbeda. Karakteristiknya juga berbeda. Tidak jual bijian lagi, jualnya adalah bagaimana jual kanvas itu gini teman-teman. Jual kanvas itu adalah jual tapi mobile. Simpelnya seperti itulah. Sebetulnya ada karakteristik yang berbeda untuk perusahaan yang lainnya. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah penjualan kanvas yang ada di produknya untuk roti hari raya Kongguan gitu ya. Perusahaannya ya tentu teman-teman tahu sendiri. Di situ mereka penjualan kanvasnya itu adalah dalam satu truk mengisi barang berbagai merek. Yang jualan siapa? Truk tadi itu selain supir ada ditemani salesnya. Mereka menawarkan barang sekaligus bisa menjual secara langsung barang yang ada di dalam truk yang mereka bawa. Jadi itu disebut, mereka menyebutnya adalah penjualan kanvas. Langsung jual, sambil jalan langsung menawarkan, langsung bisa menjual. Nah, itulah pentingnya teman-teman, bagaimana keahlian komunikasi, analitis, kreativitas, dan kepemimpinan dalam pengembangan sebuah sistem. Dan pada akhirnya teman-teman, hubungan antara sub teori yang kita bahas tadi teman-teman ya,
Dari awal tadi kita bahas tentang organisasi bisnis, bagaimana pentingnya sebuah organisasi, menentukan sebuah sistem, menentukan sebuah ketentuan-ketentuan yang memang harus dilakukan di dalam organisasi. Ketentuan tersebut baru dikembangkan sistem informasinya, dan ketentuan tersebut dilihat berdasarkan kebutuhan dari pengguna akhirnya, dan pengguna akhir itu sendiri pada akhirnya akan menjadi sumber daya informasi itu sendiri, karena tidak mungkin sebuah sistem informasi kemudian bisa berkembang dengan bagus tanpa adanya pengguna. Makanya pengguna itu adalah juga support dari sistem informasi itu sendiri. Dari sini kita bisa lihat organisasinya membutuhkan mengembangkan sebuah sistem untuk pengguna akhir, di mana pengguna itu sendiri juga sebagai sumber daya informasi sendiri. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi membutuhkan pendidikan, pengetahuan, keahlian yang memang arahnya bisa menghasilkan layanan informasi, di mana sistem informasi ini bisa menghasilkan layanan informasi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Itu yang bisa kita bahas kali ini, yaitu adalah tentang pengguna dan pengembang sistem yang ada di buku dari Raymond McLeod dan George Pichel gitu ya. Berikutnya kita akan bahas hal yang sama, yaitu adalah pengguna dan pengembangan sistem, tentunya dengan subbab yang berbeda, tetapi nanti kita akan berikan contoh-contoh yang lebih banyak lagi, diskusi yang lebih banyak lagi. Apabila teman-teman ingin sedikit atau mungkin banyak juga tidak apa-apa ya teman-teman, mengenal tentang bagaimana mengembangkan sebuah sistem dari posisi yang berbeda. Maksudnya dari posisi yang berbeda bagaimana? Teman-teman mungkin bukan dalam bidang IT, tetapi bagaimana bisa mengembangkan sistem dari posisi saya, seorang yang memang belajar di bidang manajemen atau seorang yang belajar bidang akuntansi. Semua pasti ada manfaatnya, karena pengembangan sebuah sistem tidak boleh atau mungkin bahkan tidak bisa berkembang tanpa adanya sistem atau ketentuan dasarnya. Bagaimana itu? Nah, nanti kita bisa diskusi lebih bisa via komentar atau mungkin diskusi di video-video yang lainnya. Kira-kira seperti itu dulu teman-teman ya yang perlu saya sampaikan. Ketemu lagi nanti kita di video materi berikutnya bagian 2, yaitu tentang pengguna dan pengembangan sistem. Oke, saya akhiri. Terima kasih.